Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nabila dengan NIM 10801253004. Sini akan membawakan materi fisika 2 dengan judul GGL, induksi dan induktansi. Baik, sebelumnya GGL merupakan singkatan dari gaya gerak listrik. Pada materi ini kita akan mempelajari dua konsep penting dalam elektromagnetisme, yaitu gaya gerak listrik atau GGL, induksi dan induktansi. Materi ini berawal dari penemuan Michael Faraday yang menemukan bahwa medan magnet ternyata tidak bisa dihasilkan oleh alur listrik, tetapi perubahan medan magnet juga menghasilkan arus listrik. Jadi prinsip ini menjadi dasar kerja generator listrik, transformator dan berbagai pembangkit listrik yang kita gunakan saat ini. Flux magnet. Sebelum membahas GGL GGL induksi terutamanya, kita harus paham dulu konsep dari flux magnet. Flux magnet adalah jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan dengan rumus P sama dengan integral B dot TA untuk medan homogen, P sama dengan B kali A kali cos theta. Kali A kali cos theta. Sorry sebentar. Di sini bisa saya kasih penjelasan ya, akan di sini kurang lengkap. Akan saya tulis. Ini adalah flux magnet dengan satuannya Weber, dan kemudian B itu medan magnet dengan satuan Tesla, kemudian A luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, dan theta adalah sudut antara medan magnet dengan vektor normal bidang. Perhatikan ya, bahwa sudut yang digunakan bukan sudut terhadap bidang, namun sudut terhadap vektor normal bidang. Nah, di sini ada contoh flux magnet. Ketahui ya, kita di sini bisa lihat berapa flux magnet yang menembus permukaan seluas 2m kuadrat dan dari sebuah medan homogen sekitar 5 Tesla. Jika A medan magnet menembus tegak lurus permukaan medan magnet cair permukaan tersebut, medan magnet membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor permukaan. Nah, pertama untuk pengerjaan soalnya perlu kita tulis dahulu ya. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, untuk B-nya ditemukan 5 Tesla, hanya 2m kuadrat. Nah, untuk A-nya kita temukan langsung ya. Karena apa? Karena P sama dengan B cos no. Nah, tapi gini, kita masukkan 5 kali 2 kali 1 sama dengan 10 Weber. Karena kan cos 0 sama dengan 1, maka seluruh medan magnet menembus bidang. Untuk pengerjaan yang B ini
nggak bisa ya, sorry guys. Oke, ini sudutnya 90 derajat dengan WA cos 90 derajat. Kan karena cosnya 90 kan sama dengan 0, jadi nggak ada medan garis yang menembus, dan langsung bisa kita simpulkan. Nah, untuk yang sudut C, sudut atau C ini ya, kita masukkan angkanya. Jadi ini 10 dibagi setengah jadi 5. Paragraf maksimum terjadi pada medan magnet tegal lurus bidang. Jadi flux magneto medan magnet sejajar dengan bidang. Hukum Faraday dan gerak listrik ya. Faraday menemukan bahwa flux magnet berubah terhadap waktu akan menghasilkan gejala induksi dengan rumus epsilon sama dengan negatif dV per dt. Jika terdapat n dilitan, maka epsilon sama dengan negatif n dikali dV per dt. Jadi tanda negatif yang ada di n ini ya, asalnya dari hukum Lorentz yang menyatakan bahwa arus induksi selalu menentang penyebab perubahan flux. Oke, di sini ada kasus. Nah, besarnya B konstan terjadi dengan perubahan luas lubang. Contoh, sebuah medan magnet homogen B sama dengan 2 Tesla menembus tegal lurus pada simpal, dan jika pada simpal terdapat batang sepanjang 1 m yang dapat bergerak bebas dengan kecepatan V sama dengan 1 meter per second ke kanan, tentukan besarnya gigi timah pada simpal. Nah, itu ya. Nah, ini kan karena gini ya, P sama dengan BA, jadi epsilon min N dBA per dt. Karena B nya konstan, jadinya epsilon NB dA per dt. Epsilon sama dengan negatif N dikali B ke dA. Nah, karena diketahui B sama dengan 2T, I sama dengan 1M, B sama dengan 1M per S. Terus karena A sama dengan X, maka dA per dt. Lalu kita substitusikan, ini sama B, epsilon sama dengan N kali B kali I kali V, dan kemudian kita masukkan angkanya 1 kali 2 kali 1 kali 1.
1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 1, 2. Hasilnya 2 volt. Kan batang yang bergerak menyebabkan luas daerah ditembus medan magnet berubah sehingga muncul GGL induksi. Hukum Land menjelaskan arah arus induksi ya. Dengan bunyinya arus induksi selalu menghasilkan medan magnet yang menentang perubahan flux penyebabnya. Jika flux berkurang, arus induksi akan menghasilkan medan magnet yang menambah flux. Jika fluxnya bertambah, arus induksi akan menghasilkan medan magnet yang mengurangi flux. Nah, contoh lens ya, pada gambar batang magnet digerakkan menjauhi kumparannya, dan akibatnya fluxnya itu jadi berkurang. Karena fluxnya kurang, kumparan berusaha mempertahankan flux dengan menghasilkan medan magnet yang searah dengan magnet awal. Jadi ini alasan arus pada digambar ya. Selanjutnya ada induktansi, adalah sifat suatu rangkaian yang menyebabkan munculnya GGL akibat arus listrik. Nah, ada dua jenis nih. Satu, induktansi bersama. Dua, induktansi diri. Perubahan arus menyebabkan perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet menyebabkan perubahan flux, dan perubahan flux menyebabkan munculnya GGL induksi. Dan nomor 10 dan selanjutnya nomor induktansi bersama ya. Perhatikan dua kumparan yang berdekatan. Arus pada kumparan ini yang pertama ya menghasilkan flux magnet ya, seperti yang kita lihat. Flux ini menembus sampai ke kumparan kedua, sehingga arus pertama ini berubah, flux berubah sehingga muncul GGL pada kumparan kedua. Nah, ini ada rumus buat induktansi bersama ya. Epsilon 2 sama dengan negatif M dikali D 1 per dt. Nah, M ini adalah induktansi bersama. IB, induktansi bersama. Semakin besar M, semakin besar GGL yang dihasilkan, atau semakin besar induktansi bersama, semakin besar GGL dihasilkan. Contoh dari induktansi ya. Nah, langkah pertama ini kita cari fluxnya. Nah, cari fluxnya ini dengan cara B kan 1 dengan B 1 A 1, terus M nya sama dengan 2 1. Nah, buat M nya 0,623 plus satuan induktansi itu Henry atau H ya, di H itu Henry. Nah, GGL Oke, langsung aja kita bahas yang induktansi diri ya. Nah,
Jika perubahan pada arus suatu kumparan menghasilkan GGL, pada kumparan sendiri fenomen disebut induktansi diri. Nah, rumusnya adalah epsilon sama dengan negatif L dikali DI dt. Rumus induktansi solenoida. Yang solenoida L sama dengan mu 0 N kuadrat A per I. N nya lilitan, A nya lumas penampang, dan I nya panjang solenoida. Kemudian teman-teman, di sini kan ada solenoida. Berarti ada temannya solenoida. Siapa tuh? Temannya adalah contoh induktansi. Lupa aku namanya. Jadi GGL ini induksi muncul akibat perubahan dari flux magnet ya, yang kemudian sesuai hukum dari Faraday ini ya, sama hukum Lens. Sedangkan induktasi ini adalah kemampuan dari suatu rangkaian menghasilkan GGL akibat perubahan arus. Jadi masih menjadi dasar kerja generator, transformator, motor listrik, dan berbagai macam sistem tenaga listrik modern. Nah, ini kayak jadi satu paket gitu ya. Mulai dari flux magnet, Faraday, induktansi bersama, energi induktor tanpa putus di lem. Maka sekian penjelasan dari saya, semoga dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.